Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ya masyarul sabab, wahai anak-anak muda. Insyaallah yang bicara juga masih muda ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sering diabaikan oleh orang. Banyak orang merasa bahwa nikmat itu hanya apa yang melekat pada dirinya, apa yang bisa dia banggakan, tetapi dia lupa ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Coba ketika kalian lewat di kota wisata misalnya, kemudian sepanjang jalan kalian ngelihat, biasanya bilang apa kalau lihat rumah-rumah kota wisata? Masya Allah, rumahnya, seandainya saya punya rumah kayak gini satu. Ada yang mau kota wisata? Ada yang mau kota wisata? Mau. Tapi syaratnya mau nggak kalian ke kota wisata? Syaratnya mudah kok. Satu biji mata kalian ditukar untuk dapat satu rumah. Ada yang mau nggak? Kalau mau dua, dapat dua rumah. Berarti masih lebih mahal mana? Rumahnya atau matanya? Apa enaknya kalian dikasih rumah sebagus kota wisata, tapi ternyata mata kita nggak bisa menikmati. Lupa kan? Kalau ternyata yang Allah berikan ke kita ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini ternyata nikmat yang jauh lebih mahal dibanding apapun. Buktinya apa? Kalian nggak mau kan dua bola mata kalian ditukar dengan rumah seharga 100 M misalnya. 100 miliar, mau nggak? Yakin saya, nggak ada yang mau. Apa yang bikin nggak mau? Karena mata nggak ada spare partnya, betul nggak? Itu ya Mas Alfi, betul nggak? Baru sadar kan kalau itu mahal. Kadang kita nggak pede itu ya. Kita seolah-olah ngerasa, kok kita tinggal di Suryajaya sih? Why not? Tahu why not nggak? Apa? Kita dikasih sakit, why ya Allah? Why me? Kenapa saya ya Allah? Why not kata Allah. Bang kenapa kalau saya kasih sakit? Ternyata kita lupa ya, kalau kita ini sudah dikasih nikmat Allah yang begitu banyak. Itu baru nikmat yang sama-sama dirasakan baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman, yaitu nikmat berupa kesehatan, organ yang normal, organ yang komplit, lengkap seperti kita ini. Ini berapa Tio? Alhamdulillah, matanya normal. Saya nggak bawa duit ya, kalau bawa duit biasanya lebih normal lagi nih.
Ini berapa? 100.000, langsung tahu ya. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal lagi yang jauh lebih nikmat dari itu semuanya, yang ternyata kalau nikmat organ tubuh juga masih diberikan oleh Allah, baik dia beriman ataupun tidak. Tapi ada satu nikmat yang bisa menjadikan modal kita untuk optimis dalam hidup, yaitu kalimat la ilaha illallah. Persaksian kalian, persaksian kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini enggak semua orang dikasih. Ada yang dikasih rumah gede, oke. Ada yang dikasih nikmat kesehatan, bahkan enggak cuma sehat, dikasih lagi tambahan ganteng, cantik. Emang dipikir itu selalu nikmat? Belum tentu. Kalau enggak bisa disikapi dengan benar, coba. Ada yang dikasih, masuk mas, ada yang dikasih nikmat paras yang ganteng, tapi nggak kuat dengan ujiannya. Coba, kalian yang ganteng-ganteng ujiannya apa? Yang jawab yang merasa ganteng aja. Coba, nggak ada yang berani jawab ya? Oh, berarti nggak ada yang pede ya. Apa ujiannya? Iya, semuanya diuji oleh Allah. Ya, yang sakit diuji dengan sakitnya, yang sehat diuji dengan sehatnya. Termasuk yang punya paras ganteng, paras cantik. Kalau kita nggak kuat dengan iman, maka justru kecantikan, kegantengan itu akan menjadi fitnah. Maka semuanya yang Allah berikan ini sebenarnya hakikatnya adalah untuk membuat kita menjadi wasilah untuk beribadah. Yang bawa Quran HP silakan dibuka. Di Quran surah Al-Qasas ayat 77. Yuk dibaca. Al-Qasas 77. Yang mau baca semoga Allah berikan tambahan keberkahan. Amin. Yuk, padahal. Ya. Al-Qasas 77. Oh, baca dong. Quran ya biar barokah. Kan kita nggak kemana-mana, santai aja kan. Paling nanti kita selesai sekalian sahur ya. Ya lanjut. Kangen mau sama kalian sana ya. Udah lama nggak ngajar ngaji ya. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fiik. Makasih Mas Tikri. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah yang paling utama, ada juga yang mengartikan dan kejarlah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Coba tadi sebutin apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Perintah Allah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, tujuannya adalah untuk mengejar negeri akhirat. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ngasih kamu mata, harusnya untuk ngejar akhirat kamu pakai buat apa?
Saya ngasih kamu tangan, ngasih kamu kaki, ngasih kamu harta, ngasih kamu pendidikan, ngasih kamu apapun kebutuhan kamu selama di dunia. Kalian pakai untuk apa? Padahal Allah mintanya disuruh jadiin wasilah untuk mencari negeri akhirat. Tapi banyakan kita justru lalai, semua hanya berkutat pada urusan dunia. Waktunya habis hanya untuk dunia. Kesehatannya hanya untuk dunia. Bahkan ilmunya diniatkan untuk mencari dunia. Haram. Kalau kita niatkan belajar hanya untuk mendapatkan sekeping dunia. Tetap, walaupun kalian belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, wah ini Ical udah berat semua tuh. Belajar apapun di sekolah, tetap niatkan ini perintah Allah. Saya sekolah karena Allah yang memerintahkan. Ya, Allah yang memerintahkan, bukan karena kita menginginkan dari hasil kita belajar itu supaya nanti saya jadi insinyur, supaya nanti saya bisa bekerja begini begitu. Enggak. Kecuali kalian yang sudah punya pekerjaan tertentu, kemudian kalian pengen lebih menjadi ahli, menekuni bidang itu, silahkan. Tetapi pada dasarnya setiap kita mencari ilmu, niatkan itu adalah karena perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. Gimana perintahnya? Gimana perintahnya? Ya. Perintah terkait mencari ilmu gimana? Hadisnya pada hafal lah. Mosok kalian kan pembelajar semua. Ayo. Clue-nya ya. Faridotun ala kulli muslimin dan muslimat apa? Nah, telah boleh ini faridotun ala kulli muslimat. Artinya apa? Kalau di situ fardu itu maknanya apa? Wah, berarti kalau ada orang Islam yang ngaku muslim ataupun muslimah, tapi nggak mau nyari ilmu, sebenarnya dia lagi dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib, dan wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah, bukan. Kalau fardu kifayah, boleh kalian dari 10 orang ini atau bahkan anak-anak muda di sini, udah cukup dikri aja biar dikri yang cari ilmu. Kita kewajibannya nyari ilmu gugur semua. Karena diwakili dikri. Kayak gitu enggak? Enggak kan? Semuanya wajib. Seperti sholat. Maka ini dosa yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin dan muslimat. Dosa yang sering enggak disadari itu ini. Kalau mereka meninggalkan sholat, mereka sadar. Betul enggak? Mereka enggak puasa, padahal mereka bisa puasa. Sadar enggak mereka? Sadar. Mereka minum minuman keras, sadar kalau itu dosa. Tapi yang enggak disadari, kita sengaja enggak meluangkan waktu untuk mencari ilmu, khususnya ilmu akhirat. Tapi kita merasa fine-fine aja. Merasa enggak apa-apa. Padahal perintahnya wajib. Kalau kita enggak bisa sehari sekali, ya enggak. Kalau minum obat kan 2 hari sekali ya. Sehari sekali nggak bisa, ya 3 hari. 3 hari nggak bisa, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, ya udah 2 minggu. 2 minggu nggak bisa, ya sudah sebulan sekali. Masa sih nggak ada waktu luang. Makanya bersyukur. Kenapa sholat Jumat itu hukumnya wajib, khususnya bagi laki-laki. Kalau nggak ada sholat Jumat, bisa jadi ada orang yang ngaku muslim, laki-laki, yang sama sekali nggak pernah tahu dalamnya masjid kayak apa. Apa isinya masjid? Apa isi khutbah? Bersyukurlah
masih ada kewajiban sholat Jumat. Setidaknya dipaksa orang-orang muslim itu untuk datang ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Untuk apa? Mendengarkan ilmu. Makanya kenapa perintahnya mendengarkan khutbah itu? Kita diperintahkan semuanya untuk diam. Untuk khusyuk, bahkan kalian sambil iseng aja megangin apa namanya? Oh, sambil bikin huruf itu ya. Ical gitu ya. Jangan khusyuk, suruh ngelihat kepada khotib supaya fokus. Bahkan ini juga sunnahnya yang mungkin semoga kalian sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Kenapa khutbah Jumat itu disunahkan khotibnya itu dengan suara lantang? Kalau seandainya khotibnya itu suaranya lembut, ma'asyiral muslimin wal muslimat, muslimin, karena ngetes ternyata si Kiki masih melek ya. Takutnya tidur ya. Ya, ma'asyiral muslimin. Kalau dia pakai suara lembut khutbah Jumat, waduh, tidur ya. Kenapa? Karena suaranya mendayu-dayu, suaranya terlalu lembut. Rasulullah yang selembut itu, kalau khutbah Jumat, kenceng suaranya. Tuh kalian lihat, Ustaz tadi Hidayat orang kan lembut ya. Tapi kalau pas khutbah Jumat, kenceng suaranya. Karena tahu sunnahnya begitu. Jadi ada yang salah paham, Alfi. Orang yang salah paham. Padahal Pak Uki kan senengannya bercanda ini sebenarnya. Katanya, Pak Uki mah orangnya galak kalau khutbah Jumat, kenceng banget, marah-marah. Ya memang begitu. Di luar itu saya senang bercanda, tapi kalau pas khutbah Jumat, bisa nggak saya cengengesan gini? Nggak bisa. Harus serius. Harus lantang suaranya supaya orang-orang melek. Batal semua. Kalau sekarang kan nggak apa-apa, kan kita lagi santai ya. Judulnya aja apa tadi ngajinya itu apa? Oh, ngaso. Ya udah, Pak Oki tidur dulu ya. Ntar kalau udah bangun, ya kita mulai lagi ya. Kan ngaso nih. Ya paham ya sampai sini ya. Makanya kalau ada khotib yang ngomongnya kenceng, ya memang begitu sunnahnya. Tapi nggak usah sampai gebrak-gebrak mimbar, roboh semua antar mimbarnya. Suaranya aja yang kenceng, jangan polahnya ya. Jangan polahnya. Paham sampai sini ya? Jadi bersyukur masih ada khutbah Jumat sehingga itu menambah ilmu. Walaupun ada juga yang komplain, wah ini kayaknya Masjid Mujahidin aliran sesat nih. Kenapa? Mosok nggak ada khutbahnya. Bukan nggak ada khutbahnya, lo tidur. Dia nggak dengerin khutbah. Katanya nggak ada khutbahnya. Baru dengar assalamualaikum, tahu-tahu sudah sholat katanya. Kamu aja yang tidur ya, ngelewatin khutbah. Baik, kita lanjutkan. Bersyukur. Jadi mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi apapun jangan sampai kita salah nih niat. Niatkan kita mencari ilmu karena itu wajib, karena itu Allah perintahkan. Masalah nanti kita jadi apa? Insya Allah Allah nanti akan ngatur urusan kita. Ya, ya kadang ada juga yang sekolahnya apa, profesinya apa, iya kan? Ya waktu mau cerita dikit ya. Ya semua kan Allah yang ngatur. Sebenarnya Pak Ugi itu bingung. Pak Ugi itu lulusan SMA, tapi yang di training kalau keluar kota itu rata-rata stafnya lulusan sarjana semua. Satu sisi kita nggak boleh bohong, tapi di sisi yang lain kita juga nggak boleh menjatuhkan marwah kita. Suatu saat pernah ada yang nanya gini, Pak, saya kalau mau jadi konsultan kayak Pak Ugi, caranya gimana ya Pak? Perlu kuliah lagi nggak? Saya dalam hati, saya aja cuma SMA, dia udah lulusan S1 kan udah bagus ya, udah ST dia, sarjana teknik. Terus saya bilang gini, spontan itu, bukan uhui ya, bukan ya, ini spontan beneran maksudnya, bukan spontan uhui.
Saya jawab gini, spontan banget tuh. Gimana jawabnya? Satu sisi saya nggak mungkin saya jawab gini. Wow, perlu saya aja lulusan S3 itu. S-nya siapa S3? Itu kan bohong dosa. Atau kita terlalu menjatuhkan diri, misalnya ngomong gini, gak usah, saya aja cuma SMA. Pantas nggak jawab gitu? Akhirnya jawabannya kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini ya. Iklan ini, seru ini. Ya. Nungguin ya? Nungguin ya. Kangen Pak Ugi sama kalian soalnya. Udah lama ya Allah. Makanya kemarin waktu Dikri nawarin ya Allah, iya kangen. Ya dari kalian termasuk yang terpilih ya. Karena memang di jalan Allah itu tidak selalu mulus, tidak selalu dalam jumlah besar, tapi percayalah yang membesarkan hati kita itu adalah Allah. Yang membuat pasukan kita menang itu Allah, bukan karena jumlah. Tetap optimis. Ya, namanya dari zaman dulu, dari zaman penjajahan pun, kenapa sih kita itu menangnya lama? Kenapa merdekanya lama? Karena yang berjuang sedikit. Emang kalian pikir kalau zaman perjuangan dulu terus semua rakyat Nusantara dulu belum Indonesia nih, semua berjuang, oh cepat menang, ya kan? Yang berjuang ya pasti sedikit, karena banyak orang itu kan dulu Pak pernah nyampein waktu upacara dia, satu golongan orang yang dia acuh, dia cuma mikirin yang penting bisa makan, yang penting bisa ke sawah, ke ladang dan berdagang atau apa. Yang kedua, orang yang justru menjadi pengkhianat, yang dia menjadi kaki tangannya penjajah. Ada kan? Karena dia dibayar, karena dia dikasih kenikmatan dunia, sehingga dia menjadi pengkhianat. Dia memusuhi temannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang punya kesadaran untuk berjuang. Dan orang berjuang ini memang pilihan. Karena Pangeran Diponegoro memilih berjuang, maka namanya harum sampai sekarang. Walaupun itu bukan tujuan beliau juga nggak tahu, saya yakin. Saya yakin Pangeran Diponegoro itu ya nggak tahu kalau dia itu sekarang namanya dikenang tuh nggak tahu. Yang penting saya harus berjuang, ya berjuang aja. Memang kita sekarang apa-apa dikit, saya lagi nolong teman guys, saya lagi bantu orang guys, dikit-dikit harus di tahajud juga gitu. Wih, tahajud dong jam segini, masih tidur aja. Nah, terus kamu lagi ngapain? Ini lagi tahajud nih, tuh liatin jarinya gerak-gerak tuh. Sholat aja sambil. Ya, itu memang sudah sunatullahnya begitu. Makanya Rasulullah pun berjuang di Mekah itu tidak banyak sahabat yang kemudian berhasil sampai hijrah ke Madinah. Tercatat ya maaf kalau saya salah, sekitar 70-an. Dakwah selama berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Pengikutnya cuma 70-an. Begitu hijrah ke Madinah baru kelihatan bagaimana memang Allah membimbing kesabaran para sahabat ini supaya menjadi orang-orang hebat. Kalian jumlahnya mungkin dibanding anak-anak muda di sini sedikit sebagaimana para sahabat Nabi. Tetapi yang sedikit ini betapa banyak dalam sejarah mencatat yang sedikit tapi mengalahkan yang banyak. Artinya bisa mempengaruhi yang banyak karena kekuatan dari Allah. Jadi jumlah itu nggak jadi masalah. Jumlah nggak jadi masalah. Ya. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Jadi jawaban, masih pengen tahu jawaban Pak Ugi kan? Masih. Jadi spontan itu, Pak Ugi ngomong gini, ingat aja tuh. Karena selama ini nggak pernah ada yang berani nanya itu. Nggak ada yang berani nanya, dia aja yang sambil iseng nungguin makan siang, karena lapar kali ya, nungguin makan siang, berani nanya, padahal nggak ada yang berani nanya. Salah jawab gini, kamu sudah bagus, sudah punya basic S1,
Tinggal gimana kamu bisa tahu apa yang jadi sesuatu yang bikin kamu jadi expert. Sesuatu yang bisa bikin kamu jadi expert apa? Expert apa? Apa lebih? Expert itu ahli. Sesuatu yang bisa bikin kamu jadi spesialis, jadi ahli, punya kemampuan yang tidak dimiliki atau sedikit orang yang memiliki. Semakin sedikit orang punya kemampuan itu, semakin dia bernilai. Betul nggak? Kalau stok yang sedikit itu pasti jadi rebutan, jadi mahal. Makanya kalau kalian punya skill yang unik, skill yang memang nggak banyak orang bisa, pasti kalian mempunyai harga yang mahal. Tinggal kamu cari itu, kemampuan apa yang kira-kira bisa kamu asah, kamu sudah bagus punya basic S1, kemudian kamu asah lagi, apa kemampuan yang kira-kira nggak sembarangan orang itu punya, dan kamu punya. Cari itu. Kayak gituin. Terus saya bilang gini, ya contoh sekarang misalnya, karena kemampuan pekerjaan saya ini tidak semua orang bisa, maka contoh bosmu rela negosiasi dengan harga berapa sampai ngundang saya jauh-jauh dari Bogor datang ke Kendari, datang ke Manado, datang jauh-jauh. Kenapa dia rela biayai saya semahal itu? Karena dia butuh. Bisa nggak kita jadi orang yang dibutuhin? Sampai orang ketika membutuhkan kita, rela menebus berapapun. Sampai saya guyonin gini, saya datang ke sini paling kerja cuma 3 atau 4 hari. Tapi saya ditransfer sebanding dengan gaji kamu S1 1 tahun. Biarin aja biar pusing dia. Padahal nggak tahu juga saya gajinya berapa. Maksudnya apa? Maksudnya satu sisi kita syukur pada Allah. Allah lah yang kemudian memberikan itu semua. Karena kita juga nggak pernah bisa merencanakan itu. Allah yang memberikan jalannya. Yang penting tugas kita itu adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Biarkan Allah nanti yang mengatur jalan kita. Yang membuat sumpek itu adalah kalau kehidupan kita itu ditutupi dengan banyak maksiat. Maka banyak-banyaklah kita membantu orang, maka insya Allah Allah akan membantu kita urusan dunia sampai urusan akhirat kita. Yang penting jangan sampai berhenti hanya pada tataran niat dunia. Hanya kita puas kalau kita sudah dapat balasan dunia kemudian bangga. Enggak. Malah justru para sahabat Nabi itu takut ketika mereka dalam beramal itu kemudian mendapatkan balasan cepat di dunia. Karena mereka takut gak dapat balasan di akhirat. Coba, ini kita ngobrol santai aja ya. Yang penting kalian nggak usah nyatet yang kayak materi di sekolahan. Di sekolah kalian udah nyatet, di sini nggak usah nyatet ya. Kan kita ngaso, istirahat kan, ya udah istirahatnya sambil santai tapi masuk ke hati kalian gitu masih gitu. Coba gini, pernahkah kalian dengar sejarah tentang penaklukan Persia? Di masa siapa penaklukan Persia? Pernah dengar nggak, Tio? Penaklukan di zaman Khalifah siapa? Ya, diskusi. Ayo. Penaklukan Persia itu di zaman Khalifah siapa? Awas aja kalau jawab Khalifah Jokowi, awas ya. Presiden itu bukan Khalifah. Ya. Khalifah siapa? Loh, itu sejarah yang membanggakan sekali loh. Yang tadinya orang Arab gak dianggap, tahu-tahu jadi kekuatan besar. Kan sering dulu bagus sampein kan. Dulu di Jazirah Arab itu gak dianggap. Karena dulu ada 2 kekuatan besar yang setiap zaman itu pasti ada. Setiap zaman pasti ya ada. Nih, contoh zaman sekarang. Negara adidaya siapa? Yang merasa jadi polisi dunia, ngatur-ngatur dunia siapa? Amerika. Dulu waktu masih punya musuhnya yang kuat siapa? Rusia, Uni Soviet ya. Dulu Uni Soviet. Ada 2 kekuatan blok barat dan blok timur. Selalu begitu. Dulu di zaman Rasulullah juga ada.
Jadi kalau kita bicara sejarah itu, jangan cuma sejarah fokus ke bab itu, tapi di zaman yang sama itu bagaimana kondisi di sekelilingnya. Bagaimana kondisi peradaban di dunia saat itu. Masih ingat nggak? Umar bin Khattab. Sebenarnya sudah dirintis dari mulai zamannya Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar. Kemudian kemenangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menarik sekali. Yang tadinya nggak dianggap siapa-siapa, from nothing to be something. From zero to be hero. Tapi hero beneran, bukan superhero-nya Hollywood ya. Ini hero beneran nih, pahlawan beneran dalam sejarah bisa literaturnya jelas. Bukan pahlawan fiksi. Dahsyat loh. Negara adidaya saat itu adalah Romawi dan Persia. Negara besar, mereka saling, nih dua negara ini, Persia sama Romawi ini, selalu berebut daerah jajahan. Mana yang lemah? Sikat. Itu memang manusia kayak gitu. Selalu ada sisi-sisi di mana manusia itu makhluk yang rakus. Kalau tidak dikendalikan oleh Allah. Lewat apa? Syariat. Di zaman ini, ketika kemudian berhasil dipimpin, ini juga pertanyaan lagi, siapa yang mimpin perang pasukan Muslim yang memimpin kemenangan di Persia? Siapa namanya? Namanya Perang Qadisiyah. Penaklukan Persia. Pembebasan ya, bukan penaklukan. Pembebasan dari kesyirikan. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu clue-nya. Bukan. Siapa, Jal? Sono ical, sono cikal. Siapa cikal? Termasuk sahabat terkenal, sahabat besar namanya, sahabat-sahabat yang namanya dalam sejarah itu selalu tercatat ya. Itu sahabat-sahabat besar itu, jadi sahabat itu terbagi dua ya. Ada sahabat besar, itu maksudnya sahabat yang dikasih amanah-amanah besar, makanya mereka itu juga jarang ketemu Rasulullah, karena mereka kasih misi-misi besar. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah, makanya seperti Abu Hurairah itu kan selalu mendampingi, makanya banyak meriwayatkan hadis. Tapi kalau sahabat besar malah kadang jarang, karena mereka lebih fokus dengan misi-misi penugasan dari Rasulullah. Jadi sering berpisah dengan Rasulullah. 3, 2, 1. Oh, pakai Google lagi dia. Siapa coba jawaban Google? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika kemenangan itu Allah berikan, kemudian sebagian dari ghanimah. Ghanimah itu bukan harta rampasan perang. Saya ulang, ghanimah itu harta yang ditinggalkan karena kalah perang. Ini diperbaiki ini definisinya nih. Dulu kan kita gitu ya, ghanimah apa? Harta rampasan perang. Seolah-olah perang itu misinya merampas. Bukan, namanya perang nih. Kalian kan ada yang bawa kuda di zaman dulu, yang bawa kuda, bawa unta, bawa senjata, bawa makanan, bawa apapun, namanya kalah pastikan lari. Makanya harta yang ditinggalkan waktu kalah perang itu namanya ghanimah. Bukan sengaja dirampok, bukan sengaja diambil, tapi emang ditinggalin. Atau kita mau terlalu baik, bro, kalah nggak apa-apa, tapi sini ambil dulu barangnya bro.
Kamu kalah nggak apa-apa, tapi sini, barangmu ambil dulu nih. Nih pedangnya bawa, nih kudanya bawa. Sono, kita baik banget kok. Ya nggak gitu kali. Bahkan kalau misalnya ada satu wilayah yang kalah, di zaman dulu itu kemudian terjadi perbudakan sebelum masa Islam. Makanya kalau ada wilayah yang dia lemah, kalah, kemudian dia dijadikan budak. Karena kalah perang. Ngeri ya, zaman sebelum Islam itu ngeri perbudakan. Baik, ketika kemudian harta ini dibawa, sebagian harta ini dari istana Persia yang luar biasa megahnya itu, namanya Istana Putih kalau nggak salah. Itu kemudian dibawa, harta itu luar biasa banyaknya. Apakah kemudian Umar di Madinah, di pusat pemerintahan waktu itu, IKN-nya gitu ya, ibu kota pemerintahan. Ketika sampai sana, apakah Umar kemudian, nih semenjak saya yang mimpin nih, Persia bisa ditaklukkan. Kemudian banyak dikirimi harta dari Persia. Apakah begitu? Apa yang terjadi? Umar menangis. Umar menangis ketika ada utusan Sa'ad bin Abi Waqqas membawa sebagian harta Persia itu ke Madinah. Harta yang begitu luar biasa, perhiasan segala macam. Kemudian dia mengatakan begini, ya Allah, Engkau belum memberikan harta ini kepada orang yang paling kau cintai, yaitu Rasulullah. Engkau juga belum memberikan ini kepada orang terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Kenapa engkau berikan kepada aku, ya Allah? Takut. Apa yang ditakutkan? Takut kalau sampai balasan dunia itu menghilangkan kesempatan mendapatkan balasan di akhir. Ini pentingnya kita belajar masalah hati. Makanya jangan kemudian ketika Allah berikan balasan baik itu kemudian kita tepuk dada. Nih, balasan karena saya rajin sholat tahajud nih. Dikasih misalnya dapat bonus apa itu. Oh, ini karya gara-gara semalam saya sholat tahajud. Ntar dulu, enggak gitu caranya. Kalau kita minta boleh enggak? Boleh minta. Tetapi jangan kemudian menjadikan sholat kita sebagai tujuan mendapatkan dunia. Sekarang yuk kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Yang ini tadi udah paham ya? Jadikan semua yang Allah anugerahkan itu untuk mengejar akhirat. Karena akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya untuk urusan dunia. Tapi urusan dunia, wala tangsa nasibaka minadun dunia. Tapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Yuk sekarang buka. Di Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Tolong dibaca. Kita belajar untuk meluruskan hati. Ini ya, yang paling penting dari kita semuanya ini, karena Allah itu yang paling dilihat adalah bagaimana amalan hati, bukan berbangga-bangga sekedar amalan dohir. Amal itu ada dua, sambil kalian cari ya. Hud ayat 15-16. Amalan itu ada dua macam. Ada amalan dohir, ada amalan batin. Apa contoh amalan dohir? Amalan dohir apa contohnya? Sholat itu pakai dohir. Tapi kalau dohir doang, fikihnya bagus, sesuai dengan dalil, tapi ternyata nggak didukung dengan amalan hati, bahwa kita sholat itu menyadari itu adalah perintah Allah dan kita melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah, maka sebagus apapun sholat, sehebat apapun sholat kita, tetap nggak ada apa-apanya di hadapan Allah karena rusaknya amalan hati. Tapi boleh nggak kalau gini? Ya udah, saya yang penting amalan hati aja deh, nggak usah amalan dohir. Kelihatannya saya nggak sholat, tapi hati saya sholat. Boleh nggak? Kalau kayak gitu ngapain Rasulullah ngajarin sholat ya? Rasulullah yang sudah paling bersih hatinya. Rasulullah paling bersih hatinya tapi paling rajin sholatnya. Tetap amalan dohir, amalan batin. Tapi yang lebih bahaya kalau sampai amalan batinnya rusak, amalan dohir sebagus apapun ikut rusak. Udah ketemu ayatnya?
Ayo, siapa yang mau baca? Baca biar barokah, biar berkah. Yuk, Andika baca. Ya, apa terjemahnya? Ada nggak? Terus lanjut. Satu ayat lagi. Hmm. Barakallah. Makasih Andika. Yuk perhatikan baik-baik. Anak-anak muda semuanya. Kalian masih muda-muda harus mulai belajar bagaimana mengkondisikan hati. Dan jangan mudah memvonis orang lain karena urusan hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan kalau melihat orang lagi beramal, wah kayaknya riak tuh dia. Gak usah memvonis hati orang lah, orang lain gak boleh karena kita gak tahu apa niatnya orang. Ya, gak boleh. Yang penting itu sibukkan dengan melihat niat kita sendiri, hati kita sendiri. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, berarti keinginannya adalah urusan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Pasti, nih Andika, pasti kami akan berikan balasan penuh atas apa yang mereka kerjakan atau mereka niatkan. Dibalas sama Allah, dikasih. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki dunia beserta perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Pasti akan aku berikan, kata Allah. Dikasih. Dikasih. Bahkan ada tambahan lagi. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dibalas dengan sempurna apa yang mereka inginkan. Maka yang bahaya adalah ayat lanjutannya yang ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ngeri enggak? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat ilan nar, kecuali neraka. Kenapa? Mereka habiskan semua energinya itu untuk dunia, enggak ada jatahnya untuk akhirat. Maka apa yang dia kerjakan di dunia yang hanya untuk mencari dunia itu, Allah akan berikan balasannya sempurna di dunia, tapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang celaka karena enggak ada jatahnya untuk akhirat. Habis semuanya. Ngeri enggak? Bahkan ada yang kelihatannya dunia tapi menjadi akhirat. Ada yang kelihatannya amalan akhirat ternyata hanya untuk mendapat dunia. Saya kasih contoh ya. Ini supaya kalian bisa membedakan. Ada orang yang sholat duha, kemudian dalam sholat duhanya itu, dia sampai punya keyakinan, kalau saya nggak sholat duha, saya merasa hari ini bakalan apes. Kalau kita pedagang, sampai kita berani ngomong, saya kalau sholat duha, saya tuh merasa hari ini nggak bakalan untung nih, bakalan tekor. Berarti apa keyakinannya? Amalan hatinya apa? Meyakini bahwa sholat duha adalah untuk ngelarisin dagang. Padahal sholat duha itu aktivitas akhirat, tapi diseret untuk kepentingan dunia. Sampai ada yang sholat duha itu, ada yang aneh-aneh. Kan doanya sholat duha itu, kalau doa sama sholatnya beda ya. Nanti saya ajarin.
Kan doanya itu kan Allahumma duha duha uka wal baha baha uka wal jamala jama luka wal kuwata wa qudrata fa in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Apa artinya? Jika rizki itu masih di langit, fa anzilhu, turunin ya Allah. Ini kan dosa setengah maksa itu ya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika masih ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Fa in kana ba'idan faqribhu. Kalau rizki itu masih jauh, deketin ya Allah. Fa in kana haraman fatah. Kalau ada yang haram, tolong bersihin ya Allah. Seolah-olah kan kayak maksa itu ya. Tapi itulah kekuatan doa. Itu boleh dalam doanya itu. Ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Yang doa ini jangan dulu ya. Ya Allah, kalian jangan doain dulu ya. Ya Allah, kalau jodoh itu masih jauh, deketin ya Allah, jangan dulu ya. Nah, kalian masih jauh ya. Mukelo jauh itu ya, masih jauh. Bukan mukelo jauh. Usia lo masih waktunya belajar ya. Jangan ke sana dulu. Ya, penting ini ya. Nah, kalau ada keyakinan misalnya kita gini. Ya Allah, saya pengen nilai saya bagus, saya mau sholat tahajud biar nanti bisa dapat nilai bagus. Setting niatnya nggak benar kayak gini ini. Tapi yang benar gimana? Ya Allah, tetap niatkan sholat tahajud itu adalah keutamaan. Setelah itu silahkan di dalam doa minta supaya apapun yang kita hajatkan, minta Allah di dalam doa. Bukan diniatkan dari awal kita sholat tahajud untuk mendapatkan dunia. Tapi doanya boleh? Boleh. Dalam doanya bukan boleh lagi. Jangankan minta urusan yang berat. Urusan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan urusan berat tuh. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat sampai terhindar dari api neraka. Bahkan kita minta sama Allah itu bagian dari adab. Ya Allah, minta tolong ya Allah. Kunci motor saya kemana ya Allah? Boleh nggak minta sama Allah? Tolong tunjukin ya Allah, semoga ketemu, kuncinya nggak ketemu ya Allah. Ada motornya nggak ada kuncinya ya Allah. Atau yang lebih parah lagi, ya Allah ada motornya nggak ada duit bensinnya ya Allah. Boleh nggak minta? Boleh kalau minta. Yang penting jangan niatkan ibadah untuk dunia gitu maksudnya. Tapi kalau minta urusan dunia dalam doa, boleh. Bisa bedain maksudnya? Nah, yang nggak boleh kuculuk-kuculuk kita bangun tengah malam. Misalnya Pak Ogi apalagi yang sudah rumah tangga begini ya. Saya mau sholat malam supaya nanti saya dapat proyek misalnya. Enggak gitu. Sholat malamnya mah tetap sholat malam. Niatkan itu untuk mendapatkan negeri akhirat. Tetapi setelah selesai sholat malam, panjatkan dalam doanya. Ya Allah, semoga kalau emang proyek ini baik, ya Allah, dekatkan. Kalau memang enggak baik, jauhkan. Itu. Bukan berarti terus, mosok kita enggak boleh urusan dunia sih? Boleh. Ya enggak boleh meniatkan semuanya untuk dunia. Tapi kalau minta urusan dunia, harus karena itu sebagai adab kita kepada Allah. Allah tahu enggak sih kebutuhan kita? Tahu. Tapi adab kita kepada Allah minta. Nah, doa juga macam-macam sih ya. Ada yang doa detail itu ya. Ya Allah, saya pengen sepatu ya Allah. Sepatunya itu yang begini, mereknya ini, warnanya ini. Boleh enggak tapi? Boleh aja, boleh. Boleh, sama Allah mah boleh. Tapi ada lagi yang paling simpel nih. Ya Allah, kau tahu yang ku mau ya Allah. Doanya apa ini? Sprite ya. Ku tahu yang kau mau itu ya. Tapi dibalik ya Allah, kau tahu yang ku mau ya Allah. Itu ya. Jadi dalam doa boleh. Apapun kita boleh minta, tapi jangan niatkan ibadahnya untuk dunia. Ini sebelum Pak Ugi tutup ya. Ini ada yang menarik nih. Jadi seandainya
kesolehan itu atau ibadah itu kemudian menjadi ukuran untuk keberhasilan orang dalam meraih dunia, berarti kita akan mengatakan para sahabat Nabi itu orang-orang gagal. Kenapa? Karena mayoritas sahabat Nabi itu banyak orang yang dalam keadaan dunianya itu, maaf, bukan miskin sebenarnya, tetapi lebih qanaah lah itu. Mereka terima, mereka kemudian tidak menjadi orang yang kaya. Kalaupun yang kaya ya mungkin seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Tapi banyak juga sahabat yang ibadahnya hebat, solehnya luar biasa, mujahid, berani mengorbankan nyawanya untuk Allah, tetapi mereka ternyata lebih menikmati hidup biasa-biasa saja. Apakah karena mereka itu orang nggak pinter? Pinter. Orang soleh, jauh daripada semua. Generasi terbaik adalah generasi sahabat. Tapi kenapa? Karena memang mereka itu lebih menginginkan balasan akhirat. Makanya sampai suatu saat ada kisah menarik ini. Abdurrahman bin Auf itu nangis. Nangis ketika dia makan kurma yang sangat enak. Apa yang bikin nangis? Yang pertama yang bikin Abdurrahman bin Auf nangis. Dia belum pernah melihat Rasulullah ketika masih hidup makan kurma seenak yang dimakan oleh Abdurrahman bin Auf. Belum pernah. Makanya keingatan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Rasul. Keingatan, ya Allah, Rasulullah orang yang paling kau cintai belum pernah makan kurma seenak ini. Kenapa engkau kasih rezeki kurma seenak ini ya Allah? Yang kedua, Abdurrahman bin Auf takut kalau dia sudah dipercepat balasan di dunia, sehingga nanti takut tidak mendapat balasan di akhirat. Ada rasa takut dalam hatinya. Karena mereka itu selalu yang selalu ditargetkan adalah keutamaan akhiratnya. Jadi nggak bangga gitu, nggak kemudian menepuk dada kalau diberikan nikmat oleh Allah kemudian berbangga ini karena ibadah saya. Jangan gitu. Malah kalau orang-orang bersih hatinya itu mereka takut. Takut disegerakan di dunia, khawatir nggak kebagian di akhirat. Maka jangan sombong dengan amal-amal kita. Jangan kemudian berbangga dengan amal kita yang ada selalu kita muhasabah, selalu kita harus banyak istighfar kepada Allah, selalu berterima kasih diberi kesempatan untuk beramal soleh gitu. Jangan kalau beramal soleh bangga, harusnya beramal soleh itu berterima kasih. Terima kasih ya Allah, engkau berikan saya untuk melakukan amal ini. Terima kasih. Kalau bukan karena engkau, saya nggak bisa beramal soleh. Gitu ya. Jadi ini tadi balasannya, atur hati kita, bahkan yang kelihatannya akhirat bisa berubah menjadi dunia karena niatnya. Tapi ada juga yang kelihatannya dunia menjadi akhirat. Contoh ya. Ada seorang pengusaha. Kan pengusaha kayaknya kan urusan dunia kan. Bisnis. Tapi ternyata dia bisa merubah yang kelihatannya dunia menjadi ibadah. Apa contohnya? Satu mulai dari niat. Dia niat buka usaha itu adalah untuk membuka lapangan pekerjaan supaya orang bisa kerja di tempat dia. Satu. Yang kedua, ternyata dalam mengolah perusahaan itu dia betul-betul menjadikan sholat sebagai pondasinya, sehingga sudah punya komitmen sama karyawan. Kalau kalian kerja di sini syaratnya kalian harus sholat dan sholatnya pun harus berjamaah di masjid yang disediakan perusahaan. Kelihatannya dunia urusan bisnis, tapi ternyata dibawa ke akhirat. Kemudian ini yang menarik, ini ada klien bukan klien ya, ada pengusaha. Kalian pernah dengar Rekargo nggak? Perusahaan logistik besar, Rekargo namanya. Kalian coba browsing aja nanti. Pemilik Rekargo ini Pak Haji Hendro namanya. Saya salut sama beliau. Dia menjadikan perusahaannya itu betul-betul dikasih fasilitas ngaji, fasilitas tempat ibadah yang bagus. Kemudian dia dari keuntungan itu, dia punya program mengumrohkan karyawannya semua, bergilir ya.
Karyawan udah selesai, Alfi. Karyawannya sekitar 100-an orang sudah selesai diumrohin semua. Sekarang programnya orang tuanya karyawan. Bayangin, saking dia pengen bisnis sama Allah, karyawannya udah selesai, sekarang minta backing doa lagi dari siapa? Dari orang tuanya, diumrohin. Dan setiap tahun juga ada kuota haji 5 karyawan itu pasti berangkat haji. Tapi kalau haji setahun sekali jatahnya 5 dia. Terus dia tiap keuntungannya itu untuk support beberapa musola-musola, disupport kegiatan sama pembangunan. Jadi kelihatannya dunia, usaha, tapi ternyata dalam usaha itu ada akhirat. Masya Allah. Jadi gitu ya. Kadang ada yang kelihatan akhirat malah tertipu ternyata niatnya dunia, ada yang kelihatannya dunia malah ternyata mendapat nilai akhirat. Baik ya, cukup sampai 8:30 karena ini memorinya juga saya tahu memorinya sedikit ya. Kasihan itu udah kelip-kelip. Ada pertanyaan? Mau sharing? Tiga, 2, 1. Ya sudah. Nanti kita ketemu lain waktu ya. Insya Allah kalian orang-orang yang semoga Allah pilih. Karena memang istiqomah di jalan Allah itu tidak mudah. Sahabat Nabi itu enggak banyak, tapi mereka yang mewarnai perjuangan sampai kemudian menorehkan sejarah. Ya, jadi tetap mau sedikit mau banyak selama niatnya untuk Allah, Allah yang akan menguatkan. Ya, Allah yang akan menguatkan. Daripada banyak seperti perang Hunain, pernah dengar perang Hunain? Di perang Badar itu kita sedikit jumlahnya, cuma 300-an, menang melawan pasukan kafir Quraisy 1000-an, 1:3 lebih, karena iman yang menjadikan mereka menang. Tapi di sisi yang lain, pernah karena bangga dengan jumlah di perang Hunain, karena sudah Fatku Mekah, ternyata malah justru itu pelajaran. Ternyata yang bikin menang itu amalan hati, niat lurus karena Allah, bukan karena merasa, oh kita jumlahnya banyak, siapa yang bisa mengalahkan kita? Oh, Allah yang akan memberikan kemenangan atau kekalahan. Tapi kalau niatnya meleset, bukan untuk Allah, pasti kalah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian tetap semangat ya, pemuda-pemuda yang insyaallah akan menjadi pilihan bagi para pemudi pada saatnya. Gitu ya, pada saatnya. Kalau kalian mau nantinya dapat pendamping yang solehah, yang berbobot, jangan menuntut dia, tapi kondisikan diri kita. Allah memberikan jodoh yang sekufu dengan kita. Karena kita belum tahu jodohnya siapa, tugas kalian itu apa? Tingkatkan kualitas diri kita, Allah nanti akan memberikan yang sesuai. Itu aja caranya. Kalian pengen dapat yang bagus, gak usah nuntut orang lain, bagusin diri kita. Gitu ya, insya Allah.